Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzi Al-Bukhari dengan NIM 19242386. Saya mahasiswa Universitas Bina Sarjana Informatika Kampus Kota Sukabumi. Dengan jurusan Sistem Informasi, saya di sini akan mempresentasikan atau lebih tepatnya setelah saya membuat artikel ilmiah tentang kesadaran pajak. Oke. Baik, yang pertama adalah pendahuluan dan latar belakang. Pajak merupakan elemen krusial dalam sistem pendapatan negara, memainkan peranan utama sebagai alat fiskal untuk membiayai pembangunan nasional, menyediakan layanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kewajiban yang bersifat memaksa dan dialokasikan sepenuhnya untuk kepentingan negara dan kesejahteraan umum tanpa imbalan langsung kepada pembayar. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak, terutama wajib pajak individu, memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin keberhasilan pembangunan. Namun data menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan di Indonesia masih belum optimal, dengan adanya perbedaan signifikan antara wajib pajak yang terdaftar dan yang benar-benar melapor atau membayar pajak secara teratur. Fenomena ini sebagian besar dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman dan motivasi dari wajib pajak. 2. Faktor utama kepatuhan. Pengetahuan dan kesadaran pajak. Studi ini menyoroti dua faktor internal utama yang sangat berpengaruh terhadap kepatuhan, pengetahuan pajak, dan kesadaran pajak. Pengetahuan pajak mencakup pemahaman wajib pajak mengenai aturan, struktur tarif, tata cara pembayaran, prosedur pelaporan, serta fungsi dan manfaat pajak bagi pembangunan. Pengetahuan yang memadai berfungsi sebagai elemen kognitif yang secara langsung memengaruhi perilaku kepatuhan, karena meningkatkan kesiapan dan kepercayaan diri wajib pajak dalam memenuhi kewajiban administrasinya. Rendahnya literasi perpajakan dapat memicu kesalahpahaman, sikap negatif, bahkan kesalahan dalam pengisian SPT yang berujung pada ketidakpatuhan. Kesadaran pajak adalah dorongan internal atau motivasi diri untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa adanya paksaan. Kesadaran ini muncul dari pemahaman bahwa pajak adalah kontribusi signifikan dan tanggung jawab etis untuk kepentingan bersama dan kelangsungan pembangunan. Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran yang tinggi cenderung memiliki dampak yang lebih kuat dalam membentuk kepatuhan sukarela yang berkelanjutan dibandingkan sekadar pengetahuan. 3. Hubungan saling mendukung dan faktor pendukung lain. Pengetahuan dan kesadaran pajak terbukti saling mendukung dan tidak dipisahkan. Pengetahuan yang baik akan secara otomatis meningkatkan kesadaran, karena wajib pajak memahami tujuan dan manfaat pajak. Sebaliknya, kesadaran yang tinggi akan motivasi individu untuk mencari informasi lebih lanjut, sehingga memperluas pengetahuannya. Artinya, strategi peningkatan kepatuhan pajak harus menyertakan upaya untuk menaikkan kedua variabel ini secara simultan. Selain kedua faktor utama tersebut, terdapat beberapa faktor pendukung lain yang turut memengaruhi kepatuhan wajib pajak individu. Kualitas layanan perpajakan, layanan yang cepat, sopan, dan profesional dari petugas pajak, dan menumbuhkan rasa percaya dan kenyamanan sanksi perpajakan. Ketegasan dalam penerapan hukuman, administratif, dan pidana berfungsi sebagai alat pencegah penegakan hukum bagi yang melanggar.
Edukasi dan sosialisasi. Pendidikan perpajakan melalui seminar lokakarya atau kampanye digital secara berkelanjutan penting untuk mengatasi kesenjangan pemahaman, keadilan, dan kepercayaan. Ketika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan bersifat adil dan transparan, serta memiliki kepercayaan pada pemerintah, tingkat kepatuhan akan meningkat signifikan. Oke, yang terakhir kesimpulan, yang keempat kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Kesimpulannya, peningkatan kepatuhan pajak individu membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Pemerintah tidak hanya perlu fokus pada penegakan hukum dan sanksi, tetapi juga harus berinvestasi dalam memperkuat pendidikan dan membangun kesadaran di kalangan masyarakat. Strategi yang direkomendasi untuk reformasi kebijakan meliputi penyederhanaan langkah-langkah pelaporan, pengembangan sistem digital yang lebih mudah digunakan, peningkatan mutu pelayanan pajak, pelaksanaan hukum secara konsisten terhadap penyelenggaraan, pelaksanaan kampanye, pendidikan pajak yang luas dan berkelanjutan. Melalui reformasi kebijakan yang fokus pada penguatan pemahaman, pembangunan kesadaran, serta transparansi dan kualitas pelayanan kepatuhan wajib pajak individu dapat ditingkatkan secara signifikan, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada penerimaan negara. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan pada laporan saya ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata penyampaiannya yang kurang baku atau kurang terlalu cepat lah. Oke, mungkin sekian. Saya Muhammad Fauzi Abu Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.